Salam pejuang pangan bersama pupuk racikan plus ramah lingkungan. Semangat pagi sahabat tani Indonesia. Kembali kita hadir untuk menyapa sahabat tani Indonesia. Pagi ini kita akan berbagi tentang pH tanah. pH yang ideal untuk rata-rata tanaman berada pada posisi 6,0 sampai 7,5 dan pH yang normal adalah 7,0. pH di bawah 6,0 berarti kondisi tanah asam, dan pH di atas 7,5 berarti kondisi tanah basah atau alkalin. Apa akibatnya jika pH tanah tidak normal pada tanaman? Yang pertama, terhambat penyerapan unsur hara. Dengan kondisi tanah yang pH-nya tidak normal, maka akan terganggu penyerapan unsur hara makro seperti NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Dengan terganggunya penyerapan tiga unsur ini, otomatis akan terganggu pertumbuhan tanaman. Yang kedua, terjadi keracunan unsur hara. Dengan tanah asam, ada unsur hara yang ketersediaannya semakin meningkat, tetapi menjadi racun terhadap tanah, menjadi racun terhadap akar tanaman. Yang ketiga, pertumbuhan tanaman lambat. Dengan terganggunya penyerapan nutrisi, maka otomatis akan terganggu penyerapan unsur hara, maka terjadi keterlambatan pertumbuhan tanaman. Yang keempat, tanaman akan rentan terhadap penyakit. Dengan terganggunya penyerapan nutrisi, maka tanaman akan mudah terganggu oleh serangan hama, serangan penyakit, dan juga tidak mampu menghadapi perubahan iklim yang ekstrim. Dengan 4 poin di atas, maka hasil panen atau produktivitas akan menurun, bahkan bisa gagal panen. Karena dengan terganggunya penyerapan nutrisi, maka pertumbuhan lambat, daun menguning, daun keriting, bunga dan buah bisa rontok, dan juga bisa tanaman layu dan mati. Dengan sendirinya penurunan hasil produksi dan bahkan bisa gagal panen. Jadi sahabat petani Indonesia, untuk mengatasi ini maka perlu dilakukan perbaikan tanahnya. Jadi langkah yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menabur yang namanya kapur pertanian. Dan cara yang kita rekomendasikan adalah dengan teknologi nano, dengan pupuk organik teknologi nano, yaitu dengan cara yang pertama menabur booster soil. Ini khusus untuk mengembalikan kesuburan tanah. Kemudian untuk menyeimbangkan tingkat keasaman atau pH tanah, yang kita rekomendasikan yaitu dengan menggunakan soil pH balance. Ya, ini fungsinya untuk menyeimbangkan tingkat keasaman atau pH tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian untuk pemakaian pupuk kimia, maka sebaiknya di mix terlebih dahulu dengan produk teknologi nano, yaitu nano booster. Ini fungsinya untuk membuat atau menjadikan pupuk kimia menjadi ramah lingkungan. Jadi pupuk yang digunakan sebaiknya kombinasi antara
pupuk organik dan pupuk kimia. Jadi yang digunakan untuk membuat pupuk kimia menjadi ramah lingkungan, gunakanlah Nano Booster NB. Jadi dengan pupuk yang ramah lingkungan, maka kondisi tanah akan terjaga, struktur tanah akan gembur, tidak merusak kesuburan tanah, tingkat keasaman atau pH tanah akan terjaga, dan ada kehidupan mikroba atau mikroorganisme di dalam tanah, dan juga ada kehidupan makhluk lain seperti cacing. Jadi sahabat petani Indonesia, lakukan perbaikan tanah agar tanamannya bisa tumbuh sehat, subur, dan hasil panen bisa maksimal. Salam pejuang pangan. Terima kasih.